Saya Roni, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Inilah trending news Selasa 14 Mei 2024. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan korban meninggal dunia akibat banjir bandang di wilayah Sumatera Barat bertambah menjadi 50 orang dan 27 lainnya masih hilang. Korban diperkirakan masih akan terus bertambah mengingat luasnya lokasi bencana. Tim penyelamat menemukan lebih banyak jenazah pada hari Senin setelah hujan monsun yang memicu banjir bandang di Sumatera Barat. Hujan deras yang disertai longsornya lumpur dan lahar dingin Gunung Merapi juga menyebabkan sungai jebol. Pihak berwenang berjuang untuk membawa traktor dan alat berat lainnya ke daerah tersebut melalui jalan-jalan yang rusak setelah banjir bandang membawa lumpur dan batu-batu ke dusun yang berbukit. 6 korban yang pada hari ini ditemukan, yaitu dengan jumlah total 5 korban ditemukan di tanah datar dan 1 korban di Sungai Batanganai, Padang Pariaman. Ratusan polisi, tentara, dan warga menggali puing-puing dengan tangan kosong, sekop, dan cangkul ketika hujan, jalan rusak, dan lumpur tebal serta puing menghambat upaya bantuan. Banjir melanda desa-desa di lereng pegunungan di 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat sebelum tengah malam pada hari Sabtu. Video yang dirilis BNPB menunjukkan jalan-jalan yang berubah menjadi sungai berwarna coklat keruh dan desa-desa yang tertutup lumpur tebal, bebatuan, dan pohon-pohon tumbang. Banjir bandang pada Sabtu malam juga menyebabkan jalan-jalan utama di sekitar kawasan air terjun Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar tertutup lumpur, sehingga memutus akses ke kota-kota lain, termasuk Padang ke Bukit Tinggi. Polisi menggerebek apa yang mereka katakan sebagai laboratorium narkoba besar yang tersembunyi di sebuah villa di Pulau Resor, Bali, dan menangkap 4 orang, diantaranya 2 pria Ukraina dan 1 warga Rusia. Polisi menyergap rumah di kawasan Resor Kelas Atas Canggu awal bulan ini, kata Wahyu Widada, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan menemukan 2 laboratorium narkoba di ruang bawah tanahnya. Dia mengatakan salah satu laboratorium villa dirancang untuk memproduksi bahan ekstasi dan laboratorium lainnya berisi ganja pertanian hidroponik. Polisi mendapat informasi tentang fasilitas tersebut setelah penyergapan sebelumnya di sebuah laboratorium di Jakarta yang terkait dengan gembong narkoba paling dicari di Indonesia. Baris Krim Polri telah berhasil melakukan pengungkapan clandestine laboratorium hidroponik ganja dan mepetrum jaringan Hydra Indonesia serta melakukan penangkapan DPO clandestine laboratorium narkoba ekstasi yang kita ungkap pada bulan April lalu. Polisi menangkap seorang pria Indonesia yang diidentifikasi dengan inisialnya sebagai LM, 2 pria Ukraina yang diidentifikasi sebagai IV dan MV, dan seorang pria Rusia yang diidentifikasi sebagai KK dalam penyergapan tersebut. Keempat pria ini bisa menghadapi eksekusi mati. Dari hasil joint operation tersebut, tim berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yaitu 3 orang WNA dan 1 orang WNI, beserta barang bukti dari 3 TKP. Yang pertama tersangka inisial IV, ini adalah warga negara asal Ukraina. Yang kedua juga warga negara Ukraina, MV, di mana keduanya ini berperan sebagai pengendali clandestine laboratorium di Villa Sani, Badung, Bali. Mereka juga yang memproduksi, bukan yang mengendali, tapi juga yang meracik itu adalah 2 orang ini. Indonesia, negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, memiliki undang-undang yang ketat terhadap konsumsi ganja dan obat-obatan lainnya, bahkan untuk perawatan medis. Sebagian besar dari 150 orang terpidana mati di Indonesia dihukum karena kejahatan narkoba, dan sepertiganya adalah orang asing. Eksekusi terakhir di negara ini terjadi pada tahun 2016 ketika 1 warga negara Indonesia dan 3 warga asing ditembak oleh regu tembak. Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan mengatakan Indonesia adalah pusat penyelundupan narkoba di Asia Tenggara meskipun memiliki undang-undang narkoba yang paling ketat di dunia. Hal ini sebagian karena sindikat narkoba internasional menyasar generasi muda Indonesia.
Pantai di Deir al-Balah di jalur Gaza kini telah penuh sesak oleh tenda-tenda pengungsi. Sebelumnya, pantai ini telah menawarkan perlindungan bagi warga di Gaza Utara dan kini harus menerima ribuan pengungsi warga Gaza yang dievakuasi dari Rafah karena ancaman invasi dari Israel. Nyaris tak ada tempat kosong lagi di pantai Deir al-Balah ini. Sepanjang mata memandang di sepanjang pantai Laut Mediterania, penuh oleh tenda-tenda para pengungsi. Mereka adalah pengungsi dari sekitar kota Gaza dan bagian utara jalur Gaza yang harus angkat kaki dari rumahnya yang dihancurkan tentara Israel. Deir al-Balah sekarang beresiko tidak mampu mengatasi kedatangan puluhan ribu orang dari Rafah ketika Israel bersiap untuk melakukan serangan darat ke pusat keramaian kota di bagian selatan Gaza tersebut. Lebih dari separuh penduduk Gaza berlindung di Rafah dan mereka kembali harus mengepak barang-barangnya untuk mencari perlindungan di tempat lain, salah satunya menuju ke Deir al-Balah yang konon disebut wilayah aman oleh Israel. Di saat sama, militer Israel kembali melanjutkan operasi militer di banyak wilayah jalur Gaza, termasuk kota perbatasan selatan Rafah, ketika jumlah korban tewas warga Palestina terus meningkat. Operasi militer pasukan Israel itu bertujuan untuk melenyapkan kelompok militan Hamas di Rafah. Tentara Israel terlibat baku tembak dengan Hamas saat melancarkan serangan terakhirnya ke Jabalia dan daerah sekitarnya di jalur Gaza Utara yang menewaskan beberapa orang, klaim masing-masing pihak. Sebuah video yang dirilis Hamas menunjukkan personel bersenjata menerbangkan drone untuk menjatuhkan bom ke tank Israel di dekat kamp pengungsi Jabalia. Selama 24 jam terakhir, tentara Israel membunuh 63 warga Palestina dan melukai 114 lainnya, menjadikan total korban tewas menjadi 35.034 orang dan mencederai menjadi hampir 80.000 orang sejak konflik Palestina-Israel pecah pada Oktober lalu. Akan ada 2 juta lebih pemilih Asia Amerika dalam Pilpres Amerika Serikat tahun ini dibanding Pilpres 4 tahun lalu, menurut Pew Research Center. Suara pemilih Asia pun menjadi perebutan antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Simak liputan VOA berikut ini. Warga Amerika keturunan Asia adalah kelompok pemilih yang paling cepat berkembang di Amerika Serikat menurut Pew Research Center. Namun, mereka tidak seragam dalam hal politik. Typically, Indians and Japanese Americans are biggest supporters of Democrats, and Vietnamese Americans are actually large supporters of Republicans. Sementara warga Amerika keturunan Tiongkok, menurut AAPI Vote, bergeser dari pendukung Partai Demokrat ke pendukung independen. Studi dari Pew Research Center pada pemilu AS tahun 2020 menunjukkan bahwa 78% dari pemilih keturunan Asia memilih Joe Biden, sementara 28% memilih Donald Trump. Namun Partai Republik pendukung Donald Trump tidak berdiam diri. Michelle Steele lahir di Korea Selatan dan dibesarkan di Jepang. Anggota Kongres dari Partai Republik ini mewakili sebagian wilayah Orange County, California, dan memiliki konten berbahasa Vietnam di situs webnya, karena distriknya merupakan rumah bagi salah satu komunitas Vietnam Amerika terbesar. You just go out there, each community, and you reach out in different way. Like, for Vietnamese Americans, I have 5 outeyes, and you wear their outfit. You go into Filipino community, I wear sari, and you know what? You do all these things, and they know that you are one of them. Steele mengatakan bahwa ia dan para pendukungnya telah datang ke lebih dari 190.000 rumah. That's the way you reach out to Asian American communities. It's all same for, in my district, we speak 7 different languages, but they all say the same thing. Perhatian Partai Republik terhadap pemilih Asia Amerika dicermati Grace Meng, anggota Kongres AS dari Partai Demokrat yang mewakili sebuah distrik di wilayah Queens, New York. We have seen the Republican Party, some of their candidates doing that type of multilingual outreach. And so we've been saying to our own Democratic leaders and candidates, like, look, hey, we can't wait anymore. The other side is catching on, and we need to make sure that we're doing that outreach so people know which party truly stands and represents their values. Bahasa memang menjadi salah satu kendala pemilih Asia Amerika. Karena itu sejumlah organisasi sipil non-partisan seperti Ming Won Center menjangkau pemilih dengan bahasa ibu mereka.
But especially for the 2024 election, where there is so much on the line, we know that this is the moment to really mobilize our communities to understand their power in building something bigger, a bigger future for all of us this year. Proyeksi Pew Research Center menyebutkan bahwa 15 juta warga Amerika keturunan Asia akan memenuhi syarat untuk memberikan suara pada bulan November ini. Lebih dari separuhnya tinggal di 5 negara bagian, yakni California, New York, Texas, Hawaii, dan New Jersey. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Demikian trending news hari ini, sampai jumpa lagi esok malam. Salam.